Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Ulfa. Nah, di video ini Ulfa bakalan nge-review materi Islam dan budaya Jawa dari podcast yang diberikan oleh Pak Zaki. Nah, mengenai Islam dan budaya Jawa, kita ngomongin soal Islam dulu ya. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sehingga itu Islam mudah diterima oleh masyarakat luas. Nah, berbicara mengenai persebaran Islam, otomatis itu ada kaitannya dengan dakwah ya. Dakwah. Nah, Rasulullah itu dahulu mencontohkan bagaimana itu cara berdakwah, ya ini secara bertahap, mulai dari keluarganya, kemudian orang-orang terdekat. Nah, Rasulullah itu dulu berdakwah tidak secara paksa, tapi dengan jalan damai seperti itu. Cara berdakwah Rasulullah itu zaman dulu kan damai. Nah, metode dakwah atau cara dakwah Rasulullah itu dicontoh oleh para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia, terutama di Jawa. Nah, beliau adalah Wali Songo. Tentu teman-teman semua nggak asing kan dengan Wali Songo. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Wali Songo itu menjadikan Indonesia dengan mayoritas beragama Islam? Ya, jawabannya itu tadi, Wali Songo berdakwah secara bertahap. Dengan latar belakang Wali Songo yang berasal dari daerah Jawa, nah, Wali Songo itu dengan piawainya menyebarkan Islam dengan menyelami budaya Jawa seperti itu. Nah, ada sebuah kutipan dari buku karya Kiai Haji Abdullah Faisal dan Bapak Syamsul Bakri. Manusia itu sejatinya melindungi budaya, menjaga budaya, karena itu adalah warisan. Budaya itu warisan dan diyakini baik, seperti itu. Nah, kutipan buku tersebut tentu ada kaitannya dengan metode dakwah Wali Songo ya, yakni menyelaraskan Islam dengan kebudayaan Jawa, semisal dengan gamelan, dengan tembang Jawa atau syair-syair Jawa, kemudian cerita wayang seperti itu. Oke, ditambah lagi dari Islamnya itu sendiri yang fleksibel, elastis. Maksudnya Islam itu bisa menyesuaikan peradaban. Nah, hal tersebut memudahkan beliau para ulama mengorelasikan antara Islam dan Jawa dan budaya Jawa maksudnya. Oke, bisa dilihat berapa banyak kultur-kultur yang ada di dunia ini. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia aja. Berapa banyak suku bangsa yang ada di Indonesia? Pasti banyak banget. Contohnya Jawa, Sunda, kemudian ada suku Dayak, suku Batak, pasti banyak banget. Walaupun dengan perbedaan yang ada, Islam itu bisa nyambung dengan kultur-kultur yang ada di Indonesia. Nah, mengenai Islam dan budaya Jawa, tentu sangat banyak ya topik-topik yang bisa dibahas antara Islam dan Jawa. Oke, kembali lagi ke kutipan buku dari Kiai Haji Abdullah Faisal dan Bapak Syamsul Bakri ya. Manusia itu sejatinya menjaga, melindungi budaya, karena budaya itu warisan dan dianggap baik. Nah, jadi jika orang Jawa itu misalkan dipaksa untuk meninggalkan budaya Jawa demi melakukan Islam yang saklek, itu mungkin susah ya, karena budaya itu sendiri itu udah melekat dengan kehidupan orang-orang Jawa seperti itu. Oke, kita ambil contoh. Orang-orang Keraton Solo itu selalu melakukan pujian-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah itu dengan cara melantunkan suatu syair, yakni Syahadat Quraisy. Yang mana Syahadat Quraisy itu terselip lirik-liriknya itu terselip bahasa Jawa, ada bahasa Jawanya seperti itu. Menurut beliau, Syahadat Quraisy itu penting dibawakan pada acara-acara adat seperti sekaten dan ulang tahun Sinuhun. Jadi berbanggalah menjadi orang Islam, seperti kata para sufi, agama itu cinta.
maka yang dihasilkan, yang didapatkan adalah kesejatian. Kemudian kita harus berbangga juga menjadi orang Jawa, karena Islam di Jawa itu sangat toleran. Betapa senangnya kalau kita itu beribadah, memuji Allah, memuji Rasul itu dengan menyertakan adat kebiasaan kita. Mesti otomatis ya ini bunga. Oh ya wis kebiasaan lah ya. Jadi ibadahnya juga jalan, kemudian kita melestarikan budayanya juga jalan. Jadi balance antara keduanya. Mungkin itu sedikit yang dapat Ulfah sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap Islam dan budaya Jawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam lestari, bangga dadi wong Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.